Ya, jumpa kembali di channel Konstitusionalis dengan saya Victor Santoso Tandiasa. Nah, kali ini saya ingin mengulas terkait dengan kebijakan pembebasan narapidana di masa Covid. Ya, memang kebijakan ini diambil sudah beberapa pekan sebelumnya. Pada saat itu saya sempat diminta untuk menjadi salah satu narasumber dalam seminar online atau webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Semarang yang membahas terkait dengan masalah kebijakan pembebasan narapidana ini. Nah, dalam seminar itu saya coba membuat pemaparan yang juga akan saya ulas pada video kali ini. Ya, dimana setelah pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, mengeluarkan kebijakan terkait dengan pembebasan sekitar 35.000 narapidana dengan proses asimilasi dan hak integrasi. Nah, ini kemudian masyarakat semakin diresahkan dengan adanya kriminalitas yang dilakukan oleh mereka-mereka yang baru saja dibebaskan melalui program tersebut. Nah, kalau kita melihat data yang dirilis baru-baru ini oleh Polri, memang ada peningkatan kejahatan selama masa PSBB. Nah, ini kan kemudian juga seharusnya menjadi pertanyaan, apakah pada saat Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan akan membebaskan puluhan ribu narapidana, apakah sudah melalui yang dikatakan sebagai risk assessment atau perhitungan resiko-resiko ketika narapidana dibebaskan di masa pandemik ini. Nah, ini yang saya coba akan jelaskan baik secara normatif maupun secara sosiologis. Ya, kalau kita melihat dasar hukum yang menjadi acuan pembebasan 35.676 narapidana tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pembebasan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Nah, setelah itu Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak. Dalam Permenkumham nomor 10 tahun 2020 ini ada 2 poin yang diatur, yaitu terkait dengan pemberian asimilasi bagi narapidana dan juga narapidana anak, artinya dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan dari Bapas. Yang kedua, pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, kemungkinan yang dikatakan sebagai hak integrasi. Namun, pembebasan ini dikecualikan selain tindak pidana teroris, narkotik, dan persekutor narkotik, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi dan warga negara asing. Kalau kita melihat materi yang diatur dalam Permenkumham tersebut, ini mengatur hanya terkait dengan proses asimilasi atau syarat asimilasi, seperti dalam pasal 2 ayat 2 Permenkumham mengatur tentang narapidana yang dapat diberikan asimilasi. Lalu kemudian di pasal 3 ayat 2 itu terkait dengan anak yang dapat diberikan asimilasi. Kemudian di pasal 9 terkait dengan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur di pasal ini. Lalu di pasal 10 terkait dengan pemberian cuti bersyarat, dan kemudian di pasal 11 terkait dengan pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA. Nah, kemudian di pasal 23 Permenkumham 10/2020 ini dikatakan bahwa peraturan ini berlaku bagi narapidana yang tinggal 2/3 masa pidananya dan anak yang tinggal setengah masa pidananya sampai dengan 31 Desember 2020. Dan peraturan menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir sampai dengan masa kedaruratan terhadap penanggulangan COVID-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir. Nah, ini yang kemudian
menjadi persoalan apakah memang Permenkumham ini dikeluarkan sesuai dengan judulnya, yaitu untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID di lapas. Nah, kalau kita melihat alasan dari Menteri Hukum dan HAM terkait dengan kebijakan pembebasan narapidana itu ada dua. Tapi yang utama adalah untuk mengatasi penyebaran COVID. Nah, lalu kemudian dengan dasar mengatasi penyebaran COVID ini ada dua alasan, yaitu karena lapas itu dikatakan over capacity atau kelebihan kapasitas sehingga sulit untuk menerapkan social distancing. Lalu yang kedua terkait dengan kemanusiaan. Nah, narasi yang dibangun adalah over capacity menjadi penyebab terjadinya penyebaran COVID-19 dan atas dasar kemanusiaan terhadap orang tua, wanita, anak perlu dijalankan program asimilasi dan hak integrasi. Nah, ini menjadi alasan dari Menteri Hukum dan HAM dalam membuat kebijakan pembebasan narapidana. Nah, sekarang pertanyaannya, benarkah kebijakan pembebasan narapidana berdasarkan Permenkumham 10/2020 di masa COVID dapat efektif mencegah dan menanggulangi COVID-19 di lapas? Ada 4 poin yang ingin saya ulas. Yang pertama terkait dengan materi Permenkumham nomor 10 tahun 2020. Lalu kemudian poin kedua tentang benarkah ini menanggulangi penyebaran COVID di lapas. Lalu yang ketiga, benarkah ini mengatasi over capacity? Dan yang keempat, benarkah ini berdasarkan kemanusiaan? Yang pertama, saya membuat kritik atas Permenkumham nomor 10 tahun 2020 di mana judul Permenkumham nomor 10 tahun 2020 tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID. Namun, isinya hanya mengatur tentang tata cara pembebasan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan hak integrasi pada umumnya yang telah memenuhi syarat. Ini artinya hanya mempercepat waktu pembebasannya yang masa pidananya sampai pada tanggal 31 Desember 2020. Artinya tidak ada hubungan syarat pembebasan diatur dalam Permenkumham dengan pencegahan penanggulangan COVID. Artinya tidak sesuai dengan judul dari Permenkumham itu sendiri. Permenkumham 10/2020 hanya mengatur pembebasan narapidana, bukan tahanan. Ini hal yang kedua. Padahal berdasarkan data sistem database pemasyarakatan yang diupdate per tanggal 13 April ini, sebelum saya memberikan materi ini di Seminar Nasional yang diadakan oleh Universitas Semarang, per tanggal 13 April saya coba buka datanya. Dari 33 kanwil terdapat 61.326 tahanan yang tersebar di 33 lapas di setiap provinsi yang sebenarnya juga rentan terkena COVID yang mengancam nyawanya. Artinya, kenapa hanya narapidana? Kenapa tidak juga termasuk tahanan? Padahal dari antara 61.326 tahanan ini pasti ada yang sudah usia lanjut, ada juga yang punya penyakit bawaan, dan juga pasti ada tahanan anak yang memang rentan sekali terkena, bahkan mengancam nyawanya jika terkena COVID-19. Nah, yang kedua, benarkah pembebasan narapidana demi menanggulangi penyebaran COVID-19 di lapas? Jika syarat pembebasan narapidana yang diatur dalam Permenkumham 10/2020 adalah narapidana yang memenuhi ketentuan norma sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 2, pasal 3 ayat 2, pasal 9, pasal 10, pasal 11 Permenkumham tersebut, bagaimana dengan narapidana dan tahanan di lapas yang berusia lanjut atau lansia, juga wanita hamil atau orang yang memiliki jenis penyakit yang menurut medis dapat mengancam jiwa jika terkena COVID-19, namun belum memenuhi syarat dapat dibebaskannya narapidana atau tahanan tersebut sebagaimana diatur di pasal yang tadi di atas disebutkan. Apakah kemudian kebijakan pembebasan narapidana melalui Permenkumham 10/2020 sudah didasarkan atas data narapidana yang sudah terjangkit COVID? Bagaimana jika lembaga pemasyarakatan ternyata merupakan tempat isolasi yang relatif aman untuk menghindari COVID-19, tentunya dengan disertai protokol pencegahan COVID agar tidak terbawa oleh petugas lapas, karena memang kita tahu bahwa lapas ini merupakan model lockdown yang sesungguhnya, artinya ini memang tidak
ada orang bisa bebas keluar masuk ke situ kecuali diizinkan oleh petugas lapas. Nah, ketika di masa pandemi ini bisa saja kemudian kunjungan-kunjungan itu dihentikan, lalu kemudian seluruh petugas-petugas lapas itu menggunakan protokol yang sangat ketat sehingga tidak membawa virus COVID ini dari luar ke dalam lapas. Lalu selanjutnya bagaimana kebijakan lanjutannya jika pembebasan narapidana sudah sesuai dengan Permenkumham ini? Artinya ketika sudah dijalankan kebijakan pembebasan ini, nah ternyata setelah dibebaskan 35.000 narapidana itu, tiba-tiba di kemudian hari setelah itu ada narapidana yang di dalam lapas terkena COVID. Apakah seluruh narapidana yang saat itu satu sel dengan orang yang positif COVID itu kemudian dibebaskan juga? Dasar hukumnya apa? Nah, ini yang tidak diatur dalam Permenkumham tersebut. Kenapa? Karena Permenkumham tersebut hanya mengatur tentang syarat-syarat untuk dibebaskannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Nah, ini jadi persoalan. Nah, ini kita bisa lihat ada rilis yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan ex-napi asimilasi yang melakukan kejahatan langsung masuk ke LP atau ke lapas. Nah, bukankah kebijakan seperti ini membuat narapidana dan tahanan di dalam lapas yang tadinya bebas COVID-19 menjadi terancam tertular dari napi yang berpotensi membawa COVID itu yang sempat dibebaskan, dia berkeliaran, bersosialisasi, bermasyarakat, lalu kemudian ditangkap karena melakukan kejahatan setelah dibebaskan dan kemudian dimasukkan kembali ke lembaga pemasyarakatan. Ini saya lihat agak cukup aneh ya, agak lucu sebenarnya kebijakan ini. Nah, yang ketiga, kebijakan Permenkumham 10/2020 apakah benar akan mengatasi over capacity? Kalau kita melihat kapasitas keseluruhan lapas, ini data saya ambil per 13 April kemarin dari 33 kanwil di database pemasyarakatan. Itu kalau kita lihat kapasitas total keseluruhan lapas itu dapat menampung 132.335 orang. Sementara total tahanan ada 61.326 dan total narapidana ada 175.440 orang. Artinya total tahanan narapidana di lapas secara keseluruhan ada 236.776 orang. Nah, kalau kita kurangi angka 236.676 orang ini yang terdiri dari tahanan dan narapidana dikurangi dengan kapasitas keseluruhan 132.335 orang, itu masih over capacity sebesar 104.441 orang. Nah, sementara kebijakan pembebasan narapidana 35.676 orang. Kalau kita kurangi 104.441 dikurangi 35.676, nah apakah ini dapat mengatasi over capacity? Kalau berdasarkan data ini, tetap saja over capacity itu ada, tidak terselesaikan. Ya, nomor 4, apakah kebijakan pembebasan narapidana demi pencegahan dan penanggulangan COVID sudah memenuhi rasa kemanusiaan? Nah, ini di sini Menteri Hukum dan HAM memang sempat mengatakan bahwa hanya orang tumpul kemanusiaannya yang tidak terima napi dibebaskan. Nah, mari kita lihat terhadap narapidana yang rentan terpapar COVID-19 yang dapat mengancam nyawa namun belum memenuhi syarat pembebasan melalui pemberian asimilasi dan hak integrasi sebagaimana itu dalam Permenkumham nomor 10 tahun 2020. Ini artinya telah diabaikan hak untuk memperoleh perlakuan serta perlindungan sama di hadapan hukum, padahal kondisinya sama-sama merupakan orang yang rentan dengan terkena COVID, bahkan terancam nyawanya. Tapi yang satu sudah memenuhi syarat asimilasi dan hak integrasi, yang satu belum. Nah, hanya karena syarat ini kemudian yang satu tetap harus ada di lapas dengan potensi terinfeksi virus COVID. Ya, artinya perlakuan berbeda tersebut telah mengabaikan rasa kemanusiaan itu sendiri dan juga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar
dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Nah, ini yang kemudian tidak sesuai dengan pernyataan dari Menteri Hukum dan HAM itu sendiri. Lalu kemudian adanya perlakuan berbeda dalam upaya penanganan pencegahan COVID di lapas akan menimbulkan rasa iri antara sesama narapidana atau tahanan. Misalnya terhadap sesama narapidana yang memiliki kondisi yang akan terancam nyawanya jika terkena COVID-19 seperti yang tadi saya jelaskan. Namun karena tidak memenuhi syarat, pemberian asimilasi dan hak integrasi sebagaimana itu dalam Permen Kumham itu dapat memicu kerusuhan di lapas. Apakah ini sudah terjadi? Ya, kita bisa melihat perkembangan pada saat belum lama ini terjadi kerusuhan di lapas Manado. Apa yang menyebabkan? Karena ternyata kebijakan Menteri Hukum dan HAM ini menimbulkan iri antar sesama tahanan dan narapidana. Ini yang fakta yang terjadi. Lalu kemudian jika terbitnya Permen Kumham nomor 10 tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID atas dasar kemanusiaan, seharusnya kriteria pembebasan lebih kepada melihat orang-orang yang memang sudah lanjut usia, wanita hamil, dan orang yang memiliki jenis penyakit yang menurut medis dapat mengancam jiwa jika terkena COVID atau penyakit kronis. Ini yang seharusnya menjadi materi muatan yang diatur dalam Permen Kumham itu, bukan hanya mengukur berdasarkan syarat dapat dilakukannya asimilasi dan hak integrasi yang diatur dalam Permen Kumham 10/2020 saat ini. Nah, jika landasannya adalah kemanusiaan, maka pilihannya terhadap lansia, wanita hamil, atau orang yang memiliki jenis penyakit yang menurut medis dapat mengancam jiwa jika terkena COVID atau penyakit kronis seharusnya tetap dibebaskan. Nah, ini artinya sebenarnya kalau memang dasarnya kemanusiaan, tetap saja bisa dibebaskan dengan sistem penangguhan penahanan. Artinya kalau memang menurut Menteri Hukum dan HAM di lapas itu rentan terjadi penyebaran COVID, maka seharusnya semua narapidana yang berpotensi seperti yang tadi saya jelaskan itu seharusnya bisa dibebaskan, yang kemudian nanti setelah selesai wabah COVID ini bisa dimasukkan kembali ke dalam lapas untuk menjalani sisa masa tahanannya. Nah, ini artinya disinilah inti dari pertimbangan berdasarkan kemanusiaan. Karena kalau mengacu kepada isi dari Permen Kumham tentunya malah tidak memiliki rasa kemanusiaan. Kenapa saya bilang begitu? Bagaimana jika ada orang yang memang sudah sangat-sangat rentan dan bahkan akan mengancam nyawanya kalau sampai terkena COVID, tapi karena tidak memenuhi syarat dalam Permen Kumham ini, maka tidak bisa dibebaskan. Nah, yang terakhir, pertanyaannya apakah saat Menteri Hukum dan HAM membuat kebijakan tersebut sudah berdasarkan risk assessment pembebasan narapidana di masa COVID? Kenapa? Karena memang perlunya risk assessment ini terkait dengan pembebasan narapidana di masa COVID-19 itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, kemungkinan seorang narapidana yang dibebaskan mengulangi perbuatan jahatnya, melakukan tindak kriminal baru, atau bahkan tindak kriminal yang pernah dilakukannya saat berada di luar lapas di masa COVID-19, di mana narapidana tersebut belum memiliki pekerjaan, pemasukan, sementara mereka terdesak kebutuhan hidup, baik makan, bayar listrik, bayar kontrakan, bayar cicilan, dan lain-lain. Di lain pihak, kebijakan pemerintah terhadap bantuan sosial langsung pun belum merata. Ya, karena memang perlu juga dipertimbangkan ketika narapidana itu dibebaskan di masa COVID ini, dia pulang ke rumah, lalu kemudian dia diharuskan tinggal di rumah, sementara dia juga tidak punya kerjaan, dan setiap hari dia dibebani oleh pikiran untuk makan, untuk bayar listrik, kontrakan, dan lain-lain. Nah, ini ya malah sebenarnya dapat memicu narapidana tersebut yang sudah dibebaskan melakukan kembali tindak kejahatan. Karena memang desakan ekonomi, desakan kebutuhan. Nah, ini apakah hal-hal ini sudah menjadi hitungan resiko-resiko ini? Lalu kemudian pembebasan puluhan ribu narapidana, dan apakah sudah dipertimbangkan resiko terkait dengan keresahan masyarakat
yang merasa terancam rasa amannya di masa COVID-19. Ya karena memang kekhawatiran ini wajar ketika masyarakat masih memiliki pemahaman secara umum di mana kondisi overcapacity mengurangi efektivitas pembinaan pemasyarakatan di lapas. Bahkan ada istilah pertukaran ilmu antar narapidana di dalam lapas. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar masyarakat semakin resah dengan adanya puluhan ribu narapidana dibebaskan di masa COVID ini, di masa yang semua sedang mengalami kesusahan. Ya, ini ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, jika ada perbedaan pendapat tentunya itu adalah sesuatu hal yang wajar dan teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan yang terpenting adalah subscribe karena ini adalah bentuk dukungan teman-teman agar konten ini atau channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih, salam konstitusionalis.